Iya, sejumlah negara di Asia termasuk dalam negara yang diprediksi bakal bangkrut. Berikut ini 8 negara yang diprediksi bangkrut karena utang ke China menumpuk. Kira-kira ada nggak ya nama negara Indonesia dalam 8 daftar tersebut? Apalagi Indonesia dan China dikenal memiliki hubungan dekat. Oke, langsung kita cek. Tapi sebelum mulai, kenapa sih terancam bangkrut? Ya, karena negara tersebut terus-menerus menerima pinjaman alias utang dari negara China. Sedangkan negara tersebut gak memiliki fondasi keuangan yang kuat. Salah satu agenda besar China adalah menciptakan Belt and Road Initiative atau BRI yang juga dikenal dengan Sabuk dan Jalan China. Proyek ini memungkinkan China untuk mengucurkan dana hingga 8 triliun dolar AS dalam proyek infrastruktur di seluruh Eropa, Asia, dan Afrika. Namun, proyek ini menimbulkan kekhawatiran pada negara yang didanainya menurut Center for Global Development. Oke, langsung kita cek 8 negara yang berisiko tinggi karena memiliki proporsi hutang luar negeri cukup tinggi pada China dan bank di China. Bahkan, jika terus-menerus dilakukan, mereka bisa berakhir dalam jebakan utang China. Nomor pertama, Pakistan. Pakistan sejauh ini negara terbesar yang berisiko tinggi. Saat ini memproyeksikan tambahan utang sekitar 62 miliar dolar AS dan dilaporkan utang China adalah 80% dari itu. Ditambah proyek-proyek BRI yang besar dan suku bunga yang relatif tinggi yang dikenakan oleh China menambah risiko kesulitan utang Pakistan. Nomor 2, Djibouti. Menurut IMF terbaru, negara ini memiliki risiko pinjaman dari China. Tercatat bahwa hanya dalam 2 tahun, utang luar negeri publik telah meningkat dari 50 menjadi 85% dari PDB. Iya, angka ini adalah yang tertinggi di antara negara berpenghasilan rendah. Sebagian besar utang terdiri dari utang perusahaan publik yang dijamin pemerintah dan berhutang kepada China Exim Bank. Nomor 3, Maladewa. China sangat terlibat dalam 3 proyek investasi paling menonjol di Maladewa, seperti peningkatan bandara internasional yang menelan biaya sebesar 830 juta dolar AS dan pengembangan pusat populasi baru dan jembatan dekat bandara yang menelan biaya sekitar 400 juta dolar AS dan relokasi bandara pelabuhan utama yang dimana tanpa kiraan biaya. Negara ini dianggap oleh Bank Dunia dan IMF berisiko tinggi mengalami kesulitan utang dan saat ini sedang dilanda gejolak politik dalam negeri. Berikutnya nomor 4, Laos. Laos adalah salah satu negara termiskin di Asia Tenggara dan memiliki beberapa proyek terkait BRI. Proyek terbesarnya adalah kereta api China-Laos senilai 6,7 miliar dolar AS yang mewakili hampir setengah dari PDB negara itu. Hal itu membuat IMF memperingatkan bahwa proyek tersebut mungkin mengancam kemampuan negara untuk membayar utangnya. Nomor 5, Mongolia. Kemakmuran ekonomi Mongolia di masa depan bergantung pada investasi infrastruktur yang besar. Menyadari situasi sulit di Mongolia, Bank Exim China setuju pada awal 2017 untuk memberikan pembiayaan di bawah jalur kredit senilai 1 miliar dolar AS. Adapun sistem pembayaran dengan tarif lunak untuk proyek pembangkit listrik tenaga air dan proyek jalan raya. Dan jika laporan tambahan kredit sebesar 30 miliar dolar untuk proyek-proyek terkait BRI selama 5-10 tahun ke depan benar, maka prospek gagal bayar di Mongolia sangat tinggi. Nomor 6, Montenegro. Bank Dunia memperkirakan bahwa utang publik sebagai bagian dari PDB akan naik hingga 83% pada 2018. Sumber masalahnya adalah satu proyek infrastruktur yang sangat besar. Dibangun jalan raya yang menghubungkan Pelabuhan Bar dengan Serbia yang akan berintegrasi dengan jaringan transportasi Montenegro serta negara-negara Baltik lainnya. Otoritas Montenegro membuat perjanjian dengan China Exim Bank pada tahun 2014 untuk membiayai 85% dari perkiraan biaya 1 miliar dolar AS. Dan untuk tahap pertama proyek dengan tahap kedua dan ketiga kemungkinan besar akan menyebabkan default jika pembiayaan tidak diberikan dengan persyaratan yang sangat lunak.
Berikutnya, Tajikistan. Salah satu negara termiskin di Asia, Tajikistan telah dinilai oleh IMF dan Bank Dunia berada pada risiko tinggi dan kesulitan utang. Meski begitu, pihaknya tetap berencana menambah utang luar negeri untuk membiayai investasi infrastruktur di sektor kelistrikan dan transportasi. Utang ke Cina adalah kreditor tunggal terbesar Tajikistan, yaitu menyumbang hampir 80% dari total peningkatan hutang luar negeri Tajikistan selama periode 2007 sampai 2016. Oke, terakhir, Kirgistan. Kirgistan adalah negara yang relatif miskin dengan proyek infrastruktur terkait BRI yang signifikan. Sebagian besar dibiayai oleh utang luar negeri. Bank Exim China adalah kreditor tunggal terbesar dengan pinjaman yang dilaporkan pada akhir 2016 berjumlah 1,5 miliar dolar AS atau sekitar 40% dari total utang luar negeri negara. Ya, meskipun saat ini dianggap memiliki risiko kesulitan utang yang sedang, Kirgistan tetap dianggap rentan. Oke, jadi itu 8 negara yang berpotensi bangkrut. Semoga negara kita tercinta Indonesia nggak sampai kayak gitu ya. Terima kasih udah nonton di segmen fakta atau mitos. Stay tune at my channel. See you next video.